Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Fahri, mohon maaf teman-teman. Saya akan menceritakan tentang ayam-ayam saya dari awal sampai saat ini ya teman-teman. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ian Fahri. Saya itu peternak pemula ya teman-teman, bukan peternak lama teman-teman, karena saya usianya juga masih sangat muda teman-teman. Saya usia 26 dan baru sekitar 6 bulan belajar ayam petelur teman-teman, dan insya Allah nanti akan menambah lagi supaya lebih banyak lagi ya teman-teman. Saya aslinya itu kuliahnya dulu perawatan ya teman-teman, tidak ada sangkut pautannya sama peternakan, apalagi sama perayaman ya teman-teman, sama sekali dari nol teman-teman saya belajar. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa beternak ayam dengan cara-cara pakanannya dan vitaminnya, dan cara ayam supaya mau makan teman-teman. Tinggal yang belum bisa itu, semisal ada ayam yang sakit mengalami mengantuk, dan ayam itu ada cacarnya atau lumpuh atau mata bengkak juga, itu belum bisa. Masih banyak yang saya belum bisa belajar, tapi mohon maaf apabila kalian bisa, saya ajari untuk para suhu-suhu peternak ayam petelur teman-teman. Karena saya dari nol sekali, karena saya itu perawat ya teman-teman, bukan dari peternak. Jadi mohon maaf banget, makanya saya tidak berani mengupload video-video peternakan, karena barangkali ada yang salah. Takutnya nanti ada yang komen yang tidak. Lebih baiknya saya itu hanya bisa menjelaskan tentang peternakan di saat saya yang baru bisa ya teman-teman. Ini alhamdulillah ayam sudah sekitar 1 bulan atau 2 bulan di kandang baterai. Kemarin itu di kamar, di kandang berarti pulet teman-teman, atau glower teman-teman. Setelah ada yang ngedok atau yang bertelur, pindah ke sini teman-teman. Ini sudah 2 bulanan di sini, dan saya memakainya itu nipel teman-teman. Kenapa pakai nipel? Karena supaya tidak mencuci ya teman-teman, karena saya masih bekerja juga menjadi perawat, dan jadi kadang ada waktu, kadang tidak ada waktu teman-teman. Kalau ada pasien banyak itu biasanya tidak ada waktu, tapi kalau pasien sedikit ada waktu teman-teman. Makanya kita selalu usahakan selalu pantau ayam-ayam kita yang mengalami sakit teman-teman, karena ayam itu sebanyak kayak gini pasti ada yang mengalami sakit 1, 2, 3 ya gitu ya teman-teman. Ini alhamdulillah ayamnya waktu datang baru dipindah ke sini itu ayam mengalami stres teman-teman. Dikasih pakan itu yang makan paling 2, 3, 4, 5 teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah rata teman-teman. Tapi ini mungkin karena sudah kenyang, jadinya tidak semuanya ayam itu makan teman-teman. Dan alhamdulillah ini telurnya sudah sangat lumayan banyak teman-teman. Untuk 25 minggu sudah mencapai 107 telur ayam teman-teman.
Dan ini ada ayam yang beberapa mengalami kayak ibarat cacar atau merah-merah seperti habis kepatok sama temennya. Itu ada sekitar 1, 2, 3 ayam teman-teman. Dan sekarang kemungkinan lagi pemulihan karena selalu saya lihat saja, tapi belum bisa penanganannya karena belum tahu obat-obatannya. Ini ayam satu hari makannya itu 2 kali ya teman-teman. Dan alhamdulillah telurnya sudah lumayan banyak, sekitar 5 kiloan. Karena masih kecil-kecil telurnya ya teman-teman. 1 kilo itu biasanya ada yang 21 dan ada yang 20 dan ada yang 19 teman-teman. Masih sangat-sangat kecil. Kalau besar itu ukurannya biasanya 1 kilonya itu 17 atau 16 teman-teman. Dan insya Allah nanti telur pasti akan besar-besar karena saya juga memakai pakan yang sangat bagus dan sangat mahal teman-teman. Tidak ecek-ecek membeli pakannya karena kasihan ayamnya juga, pengaruh ayam sakit teman-teman. Makanya kita lebih baik beli pakanan yang mahal supaya ayam kita itu sehat-sehat teman-teman. Ayam yang mengantuk ada satu itu di bawah ya teman-teman. Saya belajar dari orang tua saya karena dulu orang tua saya itu belajar ayam petelur atau sudah pernah beternak ayam petelur, tapi mungkin saya masih kecil atau masih mondok, jadi saya tidak bisa mengrewangi orang tua. Dan akhirnya sekarang saya itu kepengen menjadi peternak dan menjadi perawat double ya teman-teman, supaya ada penghasilan untuk sehari-hari karena perawat itu hanya bulanan gajiannya. Jadi saya ingin mendapatkan uang itu harian biar bisa beli kebutuhan sehari-harinya teman-teman. Jadi masih ada uang sisa ya teman-teman. Makanya kita beternak ayam. Walaupun kadang masih bingung penanganan ayam-ayam petelur kayak gini. Waktu awal-awal saya beli itu sekitar 400 teman-teman. 400 banyak yang mati juga karena saya pemula, wajar saja ya teman-teman. Pemula tidak tahu penanganannya, tidak tahu cahaya ayamnya. Sebentar lagi ini juga lampu akan menyala teman-teman, karena sudah pakai otomatis, jadi nanti menyala sendiri teman-teman. Dan nanti sekitar jam 10 malam nanti mati sendiri, akan nyala lagi itu sekitar jam 2 pagi teman-teman, sampai jam 6 pagi nanti mati lagi teman-teman, karena sudah pakai otomatis. Beli di online teman-teman. Ini kandang juga saya beli di online juga, sekitar total itu ada 175 dan harganya sekitar 3 jutaan teman-teman. Dan ini nipel juga beli di online tuh, nyala sendiri ya teman-teman. Nipel sekitar 300-an teman-teman. Dan ini palaron beli di toko material dekat rumah. Dan ini juga beli talang pakannya itu melalui orang karena bekas dipakai orang ya teman-teman, dan dibeli. Dan alhamdulillah ini kandangnya itu bekasnya kandang kambing atau wedus ya teman-teman, jadi lebih mengirit. Dan tinggal beli kayu-kayu ininya, kayu-kayu rengnya ya teman-teman. Sekitar berapa sih berarti sama tukang, sekitar 1.600.000-an lah teman-teman. Kalau ayam sekitar berarti 3.300.000 teman-teman.
dan purnya juga sangat mahal ya teman-teman. Hari ini itu pur 365 teman-teman, mahal banget ya teman-teman. Dan harga plastik juga mahal banget. Ini saya mau kritik untuk Presiden Prabowo, gimana ini konsep Anda kerjanya itu gimana? Kasihan para peternak juga, karena harga plastik mahal, harga pur mahal, harga jagung mahal. Kenapa itu harga telur itu murah? Ini gimana kerjanya kalian? Ini Presiden harus mensejahterakan rakyatnya, bukan mencekik rakyat. Itu gimana prosesnya kalian? Ini ayamnya bunyi-bunyi terus. Ini tanda ayam untuk bertelur, itu tanda jenggeri udah menggebek kayak gini ya teman-teman. Udah menggebek dan ayam nafsu makannya itu baik teman-teman. Bisa ayam tidak menyebabkan tidak bertelur, itu biasanya karena nafsu makan itu kurang, karena penyebabnya ayam itu tidak bisa mendapatkan protein sama asam amino. Makanya kita harus ada ayam semisal sakit tidak mau makan, kita harus kasih vitamin dengan baik biar supaya ayam mau makan, biar ayam selalu bertelur. Dan alhamdulillah kemarin itu dapat 95, sekarang sudah 100 ya teman-teman. Ini ayamnya mau bunyi terus, kokok terus, dan ini cangkemnya saya dia tidak ngomong tapi tetap saja ini mengomong ya teman-teman. Ini gimana konsepnya ayam-ayamnya, dan ini ayam juga nurut banget teman-teman. Ini saya mau edukasi kalian semuanya, biar para pemuda, kalian kapan jadi peternak. Saya ingin manfaat ilmunya untuk kalian semuanya yang umurnya masih muda banget tapi punya modal. Lebih baiknya juga boleh berternak ayam petelur, karena untuk berbes saja namanya kampung atau kota telur, kita harus memperbanyak telur-telur ayam, telur-telur bebek juga boleh, supaya tetap dinamakan kampung telur atau kota telur ya teman-teman. Ini ayamnya juga nurut teman-teman, jadi sudah tahu itu saya, karena setiap hari saya kesini ya teman-teman. Paling kalau tidak kesini itu tiduran teman-teman, ketiduran, dan ada orang tua saya yang makanin kesini. Ini sejak kecil sama saya ya teman-teman, dari umur 3 hari atau 2 hari sudah sama saya, jadi tahu ayam-ayam ini kenal sama saya, jadi tidak akan takut sama saya. Kemungkinan kayak gitu dulu ya teman-teman, nanti kita sharing-sharing tentang ayam lagi, karena saya bingung mau ngomong apa teman-teman. Karena saya kalau ngomong itu tidak ada konsepnya, yang penting konten saja teman-teman, tidak ada teks untuk pembahasan hari ini. Jadi ini juga ngomong sendiri aja, tidak ada catatannya, tidak ada teksnya ya teman-teman. Jadi wajar saja apabila saya ngomongnya itu bingung-bingung, karena saya juga konten kreator pemula, belum bisa ngomong ilmu yang banyak, karena saya juga bukan peternak. Oke, cukup sekian ya teman-teman, terima kasih.